Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu, bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Tapi bangsa Indonesia lebih cinta kemerdekaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, membuka Indo Defense Expo dan Forum tahun 2025. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim hingga 280%. Tidak hanya itu, pemerintahan Presiden Prabowo tawarkan 46 proyek pemerintah ke investor internasional. Total investasi diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Dalam pidatonya, Presiden umumkan kenaikan gaji hakim dengan paling tinggi 280%. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Seskap Teddy Indrawijaya saat memasuki ruang acara. Prabowo langsung disambut yel-yel yang dinyanyikan oleh para calon hakim. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada 2020. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim, di mana hakim paling junior kenaikan paling tinggi, yakni 280%. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan
di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. UMKM bersiap mengelola tambang. Meski masih dalam pembahasan, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Menteri UMKM untuk menyiapkan UMKM yang bisa mengelola tambang. UMKM naik kelas. Rencananya UMKM bisa mengelola bisnis pertambangan. Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, UMKM akan masuk ke sektor pertambangan melalui izin usaha pertambangan. Menteri ESDM meminta Menteri UMKM untuk siapkan UMKM yang bisa berpartisipasi dalam penambangan. Rencananya, pengusaha UMKM lokal akan menjadi prioritas pengelola tambang. Kami rubah atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami rubah itu Undang-Undang Minerba. Yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang atau hanya orang-orang hebat. Begitu undang-undang saya rubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Ya, PP tambang sebentar lagi selesai. Kalau Menteri SDM itu ngomong konsep iya tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma omong-omong gak ada eksekusi, berat nanti. Nah, silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah. Usai jeda kita akan mendengarkan pujian Presiden Prabowo untuk SBY. Jangan kemana-mana, tetap di iNews. Yang harus kalian contoh Pak SBY, ya. Jangan macam-macam kalian. Saya terima kasih.